Kita memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Mari kita memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan melalui doa. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, saat ini kami datang kepadamu, membawa segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sadar apa yang kami lakukan seringkali tidak mencerminkan kehendak-Mu. Ampuni ya Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidup
Ketika kita datang kepada Tuhan, darah-Nya yang suci akan menyucikan hidup kita. Dia mengampuni dosa kita, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Ketika lisanku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan apa yang menjadi bacaan kita pada hari ini, namun terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami untuk kami mengerti dan memahaminya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19, ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah.
imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian tadi bacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja dalam kehidupan kita tidak asing dengan kata terima kasih. Terima kasih itu adalah kata yang sangat sederhana dan sangat mudah diucapkan. Tetapi ternyata tidak semua orang dapat mengucapkannya. Mengapa orang sulit untuk berterima kasih? Mungkin karena dia merasa apa yang diterimanya itu adalah hal yang biasa saja, tidak perlu mendapat perhatian, apalagi terima kasih. Atau mungkin saja orang yang telah menerima tersebut lupa bahwa dia sudah menerima itu dan itu sebenarnya sangat berharga. Saking terima kasih, saking senangnya dia lupa untuk berterima kasih. Nah, bacaan hari ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, bahwa ternyata mengucap terima kasih itu tidaklah mudah. Atas kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan, tidak mudah orang kemudian bersyukur dan berterima kasih. Kisah 10 orang kusta ini memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita. Ketika mereka dalam penderitaannya, mereka berada dalam sebuah komunitas bersama-sama sebagai kusta, sebagai penderita kusta. Dan ketika mendengar, ketika melihat ada seorang yang bernama Yesus, tentu saja mereka pernah mendengar apa yang pernah dikerjakan Yesus. Ketika memasuki sebuah desa, mereka tahu itu adalah Yesus. Maka mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak datang secara langsung atau mendekat dengan Yesus. Mereka cukup berteriak. Mengapa mereka berteriak? Yang pertama, karena orang kusta itu pada zaman itu disebut adalah orang najis. Karena mereka merasa dirinya najis. Jangan sampai orang itu ketularan kustanya. Jangan sampai orang ketularan najisnya. Maka supaya Yesus itu tidak najis dan tidak ketularan najis mereka cukup berteriak dari jauh. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketika mereka berteriak dari jauh, sebenarnya mereka mengungkapkan apa yang menjadi sebuah kepercayaannya kepada Yesus itu, karena dia meminta belas kasihan kepada Yesus. Maka ketika Yesus mendengar teriakan orang itu, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada imam-imam atau perlihatlah kepada para imam." Artinya apa? Artinya ketika mereka berteriak dengan keyakinannya, mereka akan sembuh. Itu sebabnya mereka diminta untuk pergi kepada imam-imam. Pada waktu itu, mereka tentu saja sebelum sampai pada imam sudah mengalami kesembuhan total. Jadi waktu Yesus mengatakan pergilah dan perlihatlah kepada imam, mungkin mereka belum sembuh.
Tetapi karena keyakinannya, maka kemudian mereka betul melakukan apa yang dikatakan Yesus. Dan ketika di tengah jalan ternyata mereka sembuh. Mereka sadar bahwa mereka sudah tahir. Satu di antara mereka tidak melanjutkan perjalanan untuk pergi kepada imam. Tetapi dia berbalik arah dan datang kepada Yesus. Di tengah perjalanan dia sangat bersukacita memuliakan Allah. Dan ketika sampai di dekat Yesus dia tersungkur. Betul-betul berterima kasih atas apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan itu adalah orang Samaria. Orang yang oleh Yahudi dianggap orang kafir. Tetapi justru orang Samaria yang betul-betul merasakan bagaimana dia ditolong Yesus, bagaimana dia disembuhkan Yesus, ditahirkan Yesus, kemudian dia kembali untuk mengucap syukur. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengatakan kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tahu ada 10 orang yang datang kembali untuk berterima kasih, untuk bersyukur hanya satu, dan itu pun adalah orang yang dianggap oleh orang Yahudi adalah orang kafir. Tetapi justru dia punya rasa terima kasih kepada Yesus dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah realita yang sering terjadi atas hidup kita. Ketika kita susah, kita meminta kepada Tuhan dengan berteriak, dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan itu, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan? Atau jangan-jangan lupa bahwa Tuhan sudah memberikan sekian banyaknya kebaikan-kebaikannya kepada kita. Dan kita semau kita sendiri. Jangan-jangan kita seperti itu. Oleh karena itu melalui bacaan kita pada saat ini kita diingatkan. Kebaikan Tuhan itu selalu diberikan kepada kita. Jangan pernah kita lupa untuk mengucap syukur. Jangan kita pernah lupa untuk berterima kasih. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kemampuan manusia, orang-orang yang di dekat kita tidak akan bisa. Semua bisa terjadi oleh karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya rasa syukur kita hendaknya kita wujud nyatakan secara konkret. Tadi diwujudkan oleh orang Samaria tadi apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang dilakukan oleh orang Samaria tadi apa? Tersungkur di hadapan Tuhan. Apakah kita juga mau menggunakan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memuliakan Dia? Melalui persekutuan kita, melalui paduan suara, melalui doa-doa yang harus terus kita panjatkan kepada Dia. Mari kita belajar dari seorang Samaria yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, tetapi justru memiliki rasa terima kasih kepada Yesus yang telah menyatakan kebaikan dan menjadikan dirinya tahir. Mari kita wujudkan rasa syukur itu dalam hal yang konkret. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Syukur padamu ya Allah,
atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang menjadi sumber kesehatan kami, menjadi sumber kekuatan dan kebaikan kami. Terima kasih untuk kesaksian kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami terus tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu nyata, dan syukur itu hendaknya kami nyatakan dalam wujud konkret. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong setiap permasalahan demi permasalahan yang harus kami hadapi. Di tengah kesulitan hidup secara ekonomi yang kadangkala membuat kami khawatir akan hari esok. Kami memiliki Allah yang sanggup untuk menopang dan menolong kami. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Tuhan terus menguatkan kami. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap hal yang boleh kami lewati bersama di tengah kehidupan jemaat Philadelphia, kegiatan-kegiatan yang berlangsung, baik itu pemahaman Alkitab, persekutuan doa Kamis, latihan paduan suara, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Kiranya melalui kegiatan itu kami semakin dapat menghayati, dan itu juga merupakan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan. Berkatilah setiap hal yang kami lakukan, supaya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Apapun persoalan yang harus dihadapinya dalam proses pemulihan, Tuhan terus menguatkan mereka. Bapak Mariman, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Bapak Ibu Yuli, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, anak kami Mahda, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Berkenan Tuhan terus menyapa mereka, menguatkan mereka, termasuk keluarga yang harus mendampingi. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat mendampingi dalam proses pemulihan kesehatan. Anak-anak kami terus berjuang dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam pergumulan pribadinya. Kiranya Tuhan menopang. Melalui pergumulan tersebut, kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus berkarya dan menolong hidup kami. Ya Tuhan, kami hendak menyerahkan akan keberadaan Jemaat Philadelphia ke dalam tangan kuasa Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung, baik itu Riyaya Unduh-Unduh maupun juga
rencana persiapan HUT ke-10 Jemaat Philadelphia yang akan berlangsung pada tanggal 12 Desember 2022 nanti. Kiranya Tuhan memberkati seluruh apa yang kami persiapkan dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap pergumulan yang harus kami hadapi, kami persembahkan dan serahkan kepada Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada Mazmur 116 ayat 17 dan 18 yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 287, bait pertama dan kedua. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak tebih mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami,
ketika kami bangun pagi hingga saat ini, Tuhan telah menyertai kami di dalam kegiatan kami. Tuhan, pada kesempatan kami ini, Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami haturkan persembahan kami, persembahan yang merupakan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Karena Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan jemaat kami, di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apabila kiranya ada kekurangan kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaikan Tuhan senantiasa diberikan dan dinyatakan kepada kita. Marilah kita selalu mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah dengan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya